Ajar ku mengerti segala rencanamu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Bapakku, ajar, Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu.
sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Sebab kami tahu Kau Tuhan sanggup mengadakan segala yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, ajar kami mengerti setiap rencana-Mu di dalam hidup kami. Biarkan kami berharap hanya kepada-Mu, Tuhan. Tuhan, haleluya. Oh, haleluya. Inanaralaba yaralaba yaralabase, ibidi yaralaba yaralamu, yaralaba yaralaba yaralaba. Sebab Tuhan sanggup pulihkan, Tuhan sanggup ubahkan, Dia sanggup sembuhkan. Oh haleluya, oh haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Kau luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersuka cita untuk hari ini, tanggal 6 bulan Juli, kita terus menikmati kebaikan dan kasih setia Tuhan. Saya dan saudara boleh memuji menyembah Tuhan. Nah, pada kesempatan saat ini kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Saya mengajak kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Kami terus melihat Engkau Allah yang selalu setia dalam hidup kami. Sampai dengan hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami menikmati berkat dan kebaikan Tuhan. Kami meyakini itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Sebelum kami memulaikan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema kemurahan. Kita sama-sama lihat dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-22. Galatia 5 ayatnya yang ke-22, demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ini adalah 9 buah roh, tetapi yang akan kita sama-sama renungkan pada saat ini adalah kemurahan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya membaca satu artikel yang ditulis oleh Khalil Gibran. Dia berkata seperti ini: kemurahan hati berarti memberikan sesuatu lebih dari yang kamu bisa, dan kebanggaan adalah mengambil lebih sedikit dari yang kamu perlukan. Wow, ini luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, artinya kemurahan hati itu menggambarkan kualitas hidup yang berguna dan bermanfaat tanpa dibatasi oleh keadaan yang sedang saya dan saudara alami.
Nah, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saya dan saudara dipanggil untuk menghasilkan buah kemurahan. Katakan amin. Sekali lagi, saya dan saudara sebagai pengikut Tuhan dipanggil untuk menghasilkan yang namanya buah kemurahan. Kita akan sama-sama belajar dua hal penting soal kemurahan. Yang pertama, saudara, kemurahan itu sifatnya aktif. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kemurahan adalah sifat Allah yang membuatnya secara aktif bertindak untuk menyelamatkan saya dan saudara. Kemurahan adalah sifat daripada Allah yang kita sembah, membuatnya secara aktif untuk menyelamatkan semua manusia yang berdosa. Kemurahan hati itu bukan sekedar keluar dari mulut saya dan saudara, tetapi kemurahan hati itu adalah tindakan nyata. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, orang Samaria yang murah hati ini menunjukkan kepada saya dan saudara bahwa orang yang murah hati itu tidak akan berdiam diri ketika melihat orang yang mengalami kesusahan dan membutuhkan yang namanya pertolongan. Orang yang murah hati akan cepat bertindak tanpa memandang status atau latar belakang orang yang membutuhkan pertolongan. Ketika kita memiliki kemurahan hati, kita akan bertindak melakukan apa saja untuk menolong orang-orang yang ada di sekitar kita tanpa memandang latar belakang, status sosial orang yang membutuhkan pertolongan. Kemudian hal yang kedua, saudara, kemurahan adalah tindakan kasih. Karena kemurahan hati adalah sikap hati, saudara, maka orang yang memiliki kemurahan hati tidak akan pernah tergantung dari berapa jumlah harta, dari berapa jumlah uang yang dia miliki. Orang yang murah hati akan selalu memberikan pertolongan kepada seseorang di tengah-tengah kesulitan yang dia alami. Sekalipun itu, saudara, orang yang diberi karunia murah hati, kemurahan. Tidak semua orang, saudara, memiliki karunia ini. Ada orang-orang tertentu yang Tuhan percayakan dengan karunia ini. Sekalipun dia susah, dia pun sebenarnya butuh, tetapi karena karunia itu diberikan kepada dia, sekalipun dia butuh, dia tidak akan tenang melihat seseorang. Dia tidak akan tenang melihat seseorang yang membutuhkan pertolongan. Pasti dia akan mengulurkan tangannya dan menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan saat ini juga saya mau katakan bahwa kemurahan hati tidak saja berbicara soal materi. Kemurahan hati tidak saja bicara soal harta, kemurahan hati tidak saja bicara soal uang, tetapi saat saya dan saudara mau berbagi ilmu kepada orang lain, mau berbagi waktu kepada orang lain, mau berbagi perhatian kepada orang lain, mendengar keluh kesah orang lain, saya mau katakan kita adalah pribadi yang murah hati. Biar kebenaran firman Tuhan ini menjadi pegangan kita sepanjang hari ini. Kita menjadi pribadi yang memiliki kemurahan, karena itu adalah salah satu buah roh yang Tuhan inginkan dari saya dan saudara. Kita bisa menghasilkan buah dan lewat hidup kita nama Yesus dipermuliakan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Jadikan kami pribadi yang memiliki kemurahan seperti teladan yang Kau berikan bagi setiap kami. Kami menjadi pribadi yang rela berkorban, menolong orang yang membutuhkan pertolongan di tengah-tengah kesulitan sekalipun. Meteraikan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh.
Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.